mungkin sebagai kesimpulan saya bahwa hadirnya anggota DPR itu adalah sebagai pelengkap dalam pemerintahan, karena tidak mungkin eksekutif bisa berjalan maksimal kalau legislatifnya tidak memberikan sesuatu yang berarti pula. Dalam hal ini kehadiran anggota DPR di sana bisa menyumbangkan pemikiran mereka untuk bisa keberlanjutan tentang termasuk tadi pertanian, perikanan, kemudian perkebunan dan hal-hal yang memang bisa terwujudnya visi misi Kabupaten Kutai Timur. Saya berharap sebagai salah satu putra Sang Saka Kaukar ingin melihat bagaimana Sang Saka Kaukar itu maju pesat dengan pembiayaan yang tersedia. Tidak ada alasan bagi kita, pemerintah khususnya, untuk menunda-nunda. Kalau kemarin pembangunan sumber daya manusia, sekarang saatnya kita beralih isu ke lain-lain yang kira-kira bisa mengangkat masyarakat. Sebagai kesimpulan saya, jika amanah ada pada saya, ya kenapa? Saya sering mengatakan di berbagai tempat bahwa dampak dari semua apa yang kita lakukan itu bisa adanya kerusakan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia tidak berpikir seperti halnya tadi perikanan, kemudian pengendalian lingkungan dan sebagainya, itu kan di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Nazaral fasadu bil bahri wal bahri maksabat aidin nas. Bahwa terjadinya kerusakan di muka bumi ini di daerah-daerah kita itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi. Sekarang mari kita bersama-sama DPR, eksekutif, kita bersama-sama mewujudkan visi misi kita untuk Kutai Timur sejahtera merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Program ini program ngoblek, ngobrol bareng caleg. Tamu saya kali ini sebenarnya sudah 2 kali hadir di meja podcast Om WP. Kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu beliau hadir di sini menyapa masyarakat di dapilnya. Beliau adalah Haji Ahmad Sulaiman, seorang pendidik yang kemudian meresain dan terjun ke dunia politik. Terjunnya beliau ke dunia politik juga karena didorong oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada di daerah Sansaka, khususnya di daerah Sangkulirang, Candaran, Kaliorang, Kaubon, dan Karangan. Saya sapa dulu tamu saya malam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om WP. Iya, luar biasa nih Pak Haji nih. Jauh-jauh mengunjungi Om di sini. Insya Allah. Insya Allah ya. Artinya apa yang pernah kita obrolkan di podcast ini nampaknya banyak yang menyenangi Pak Haji. Amin, amin. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa bulan yang lalu kan saya pernah juga ke daerah Sangkulirang, Tanjung Manis, kemudian Tembus Susuk tuh. Iya. Saya kaget juga banyak manggil-manggil nama saya. Saya pikir di mana kenalnya. Saya dekati masyarakat itu, dia bilang, Om WP ya? Saya bilang iya. Pernah ngobrol sama Pak Haji Tamak katanya. Haji Tamak siapa? Oh, Haji Ahmad. Ya, ternyata Pak Haji di sana dikenal dengan Haji Tamak. Betul. Iya, iya. Nah, Pak Haji, selama 5 bulan setelah podcast di sini, dan Pak Haji keliling di 5 kecamatan ini, persoalan-persoalan apa yang Pak Haji dapati di lapangan terkait dengan pembangunan di daerah sana? Akan tetapi sebelum itu kita kupas, kita masuk dulu ke judul tadi yang ada hubungannya dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Silahkan Pak Haji. Ya, terima kasih Om WP. Baik, suatu negara demokrasi itu ada 3 fungsi kekuasaan, yaitu yang kita sering kenal dengan trias politika. Ya. Nah, di sana ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan yudikatif. Ya.
Mungkin sedikit saya gambarkan Mhm. secara konsep saja, Iya. karena kalau kita mau jelaskan secara keseluruhan, mungkin kita akan kembali belajar seperti anak Iya, yang iya, 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 iya. tetapi dalam hal ini kita hanya sepintas saja, karena saya rasa para semua sudah tahu juga. Iya, tetapi ini penting Pak Haji disampaikan ke masyarakat kita, karena masyarakat kita di bawah itu juga belum paham tuh. Apa hubungan antara eksekutif, kemudian apa hubungan antara eksekutif legislatif, hubungan eksekutif legislatif dengan yudikatif. Iya kan, ini masyarakat perlu tahu sehingga nanti masyarakat itu tidak lagi seperti kemarin-kemarin seorang caleg saya akan membangun ini, padahal itu kan bukan bagiannya. Bagiannya caleg itu hanya pengontrol Betul, dan memperjuangkan apa-apa yang ada di lapangan itu ke eksekutif. betul, Kemudian diawasi oleh anggota DPR dan diawasi oleh yudikatif. betul, Pak. Saya kira begitu penting ini Pak Haji. Iya, betul. Gini, sedikit saya gambarkan secara konseptualnya bahwa yang namanya legislatif atau kita kenal dengan legislator Ya, itu adalah fungsinya adalah merancang undang-undang, betul. merumuskan undang-undang. Iya. Yang tentu saja undang-undang tersebut itu sudah ada draftnya dari eksekutif. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Karena memang ada hubungannya. Iya. Legislator ini, apa yang sudah dibuat oleh legislator, apa yang sudah disahkan oleh undang-undang yang sudah dibuat oleh Anggota DPR. anggota DPR. Ya, bisa saya sampaikan dulu bahwa sebenarnya siapa sih sebenarnya legislator atau eh, anggota DPR? Ya, legislator itu terdiri dari kalau di pusat Iya. DPR, Mhm. kemudian ada MPR, Iya. ada DPD. Iya, iya, iya. Nah, ini adalah legislator Iya. atau kemudian kalau di tingkat daerah di kabupaten ada DPRD. Iya, iya. Nah, kemudian itulah yang disebut legislator di daerah di atau kabupaten, DPRD. iya, iya. Iya. Nah, kemudian hubungannya dengan eksekutif, Ya. karena eksekutif saya rasa sudah saya katakan tadi bahwa dia adalah merancang untuk diusulkan ke DPR Ya. atau legislator. Nah, ini tugasnya adalah untuk melaksanakan apa yang sudah disahkan oleh DPR. DPR betul. Nah, jadi apa yang sudah digodok, kemudian disahkan, diundang-undangkan oleh DPR harus dilaksanakan sebagaimana mestinya Ya. oleh eksekutif. Nah, karena eksekutif sebagai pelaksana. Jadi di sini bisa dibayangkan kalau ada yang meminta kepada anggota DPR untuk dibangunkan begini, nah itu bisa katakan benar karena Ya. DPR juga selaku aspirator kan, Ya, ya, artinya betul. untuk menampung aspirasi masyarakat. Betul, betul. Tetapi pelaksanaannya adalah di eksekutif. Eksekutif. Nah, di sini sering terjadi hal-hal yang berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Iya, iya, iya. Karena adanya kepentingan Mhm. dan sebagainya sehingga terlihat sekali tidak ada kenyataan sekarang. Iya, iya, iya. Bahwa pembangunan yang ada sekarang ini dengan adanya fungsi DPR, ini kita masuk kepada fungsi legislator Iya, tadi, Pak. iya, iya. Dia kan berfungsi sebagai budgeting. Iya. Budgeting itu adalah penganggaran. Penganggaran. Nah, di sini saya melihat terus Iya, terang iya. sebagai orang masyarakat Iya. melihat bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam budgeting ini. Mhm. Kenapa? Ini bisa kita lihat kan. Ya. Pembangunan di akhir-akhir tahun baru diterapkan betul-betul digenjot. Iya, 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 iya. Yang pada akhirnya banyak kontraktor, pekerja-pekerja yang semestinya harus selesai di tahun ini tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin saya tidak tahu apakah itu satu kesalahan dari legislator atau dari eksekutif. Iya, iya. Tapi yang jelas kenyataan di lapangan sering terjadi seperti itu. Yang semestinya dibangun mungkin di bulan-bulan 5 sudah bisa berjalan pembangunan tersebut. Entah apa sebabnya, saya nggak tahu ini ternyata bisa molor sampai ke Desember juga belum selesai Iya, iya. pembayarannya. Nah, ini mungkin salah satu saya dengar di lapangan Iya, iya, UMP. iya, iya. Jadi kemudian ketiga tadi adalah yudikatif. Yudikatif, betul. Ya, yudikatif adalah yang ini seperti kalau yang di pusat itu adalah Mahkamah Agung, Iya, iya, iya. Mahkamah Konstitusi, Iya, iya. Komisi Yudisial. Nah, itu adalah yudikatif. Iya. Nah, kalau di daerah mungkin ada pengadilan, kejaksaan tinggi dan sebagainya. Kalau ini terjadi ada kerjasama yang baik di daerah, tentu saja beberapa hal yang semestinya tidak terjadi, kan bisa kita wujudkan satu pembangunan itu dengan betul-betul tepat waktu dan sebagainya. Iya, iya, iya. Kenapa? Di sana ada transparansi. Kenapa? Karena ada yudikatif. Mhm. Karena ada yang mengontrol. Iya.
Nah, selain memang juga diawasi oleh anggota DPR sebagai legislator. Nah, yang tugas fungsi yang kedua tadi dari DPR kan ada legislasi, membuat undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Nah, itu adalah fungsi daripada legislator. Jadi mungkin dari hubungan dua ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Betul. WP. Menurut saya begitu. Jadi menurut Pak Haji, eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif itu 3 serangkai ini yang harus kerjasama betul-betul sehingga tujuan yang ingin dicapai, katakanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Kita breakdown ke bawah visi misi ASKB misalnya. Menata Kutai Timur untuk kesejahteraan bersama. Betul. Itu bisa terwujud kalau ketiga lembaga ini betul-betul bekerja sama dengan baik. Ya, pasti. Iya. Nah, jadi saya bisa melihat di situ Pak Sri bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya artinya penganggaran yang sudah dilakukan oleh DPR, fungsi budgetingnya sudah dilakukan, tetapi kenyataan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi kita berbicara visi misi Kutai Timur. DPR, yudikatif, kemudian eksekutif harus mengacu pada visi Kutai Timur. Seperti yang Om WP sampaikan bahwa menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Nah, di sini ini kuncinya. Baik legislator juga harus mengacu kepada ini. Jadi undang-undang yang dibuat bagaimana bisa mewujudkan visi tersebut. Karena visi tersebut adalah mimpi semua. Mimpi semua anak Kutai Timur. Mimpi masyarakat Kutai Timur. Ini Pak Haji sudah tangkap nih. Kan ada tuh caleg, ya kan? Kita lihat balihonya tuh, visi misi. Sebenarnya kan calon anggota DPR itu tidak perlu ada visi misi. Karena visi misi anggota DPR itu adalah mewujudkan visi misi dari pemerintah daerah sebenarnya. Betul. Iya kan? Nah, seperti yang Pak Haji katakan tadi, bahwa ada ketimpangan di lapangan ketika proses penganggaran ini tidak ditangkap dengan cermat oleh pemerintah. Katakanlah akhir-akhir tahun seperti ini. Seperti yang Pak Haji, itu bukan cerita Pak Haji, bahwa masih banyak juga proyek-proyek yang belum selesai. Betul. Bahkan kemarin malam itu, di kota Sangatta ini, di Gandamai 7A, ada orang yang membuat parit yang hanya sekitar 8 sak semen. Kenyataan. Ini kenyataan dan itu viral di mana? Di media sosial. Nah, seharusnya ini kan disitulah pintu masuk anggota DPR untuk mengawasi itu. Disitulah pintu masuk yudikatif tadi untuk mengawasi itu. Nah, oke Pak Haji, kita tinggalkan pembahasan ini. Saya kira ini hanya awal daripada perkenalan Pak Haji kembali ke kawan-kawan kita di Dapil 5. Seperti yang saya katakan tadi Pak Haji, bahwa ada 5 bulan Pak Haji keliling setelah podcast yang Pak Haji lakukan di sini bersama saya. Dari Karangan, Sandaran, Kobun, Kaliorang, Sangkulirang, Sandaran. Apa yang Pak Haji lihat di lapangan terkait dengan ikhtiar Pak Haji untuk mensosialisasikan diri dan menemukanali persoalan-persoalan rakyat kita di bawah. Baik, terima kasih Om WP. Kembali sedikit menyinggung visi Kutai Timur tadi, itu harus diwujudkan dengan misinya. Nah, jadi saya melihat di situ ada 5 misi Kabupaten Kutai Timur. Dan itu kalau kita bisa laksanakan, pemerintah bisa laksanakan, saya yakin memang apa visi tersebut bisa tercapai. Nah, cuma masalahnya setelah saya turun ke lapangan. Nah, itu dia. Nah, ini yang menjadi Nah, jadi saya di beberapa tempat karena saya adalah caleg, ya saya terus terang selain memang mensosialisasikan diri, saya juga ingin mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi, apa keluhan-keluhan mereka. Nah, dari beberapa pertemuan saya, keluhan mereka seperti yang ada ini sih, kita berbicara tentang di keluhan di pertanian. Padahal salah satu misi Kutai Timur, misinya Kutai Timur adalah memberikan yang terbaik untuk sektor pertanian. Nah, itu bagaimana dia meningkatkan, mewujudkan daya saing. Betul. Begitu judulnya. Tapi saya melihat, terus terang, saya bangga dengan
Pak Irwan. Salah Ya. satu, bukan berarti dia karena dari Partai Demokrat, tapi saya tahu Ya. orangnya memang demikian. Saya masuk di Cipta Geraha, saya masuk di Bumi Rapak, Desa Cipta Geraha di Kobun. Kaubun, Iya, iya, betul iya, Om Bebe. iya. Di sana memang sudah ada infrastruktur pertaniannya. Nah, tapi sudah lama dan sudah tidak, beberapa bulan lalu tidak berfungsi maksimal. Nah, begitu ada bantuan dari pusat oleh Haji Irwan. Haji Irwan, sehingga bendungan tersebut bisa diairi kembali. Iya, iya. Nah, cuma masalahnya bukan hanya sampai di situ, Om Bebe. Nah, ternyata di sana juga penyuluh lapangan. Kan sering terjadi, kemarin terjadi kegagalan panen karena faktor hama. Nah, ini keluhan mereka. Ya. Mestinya hal-hal seperti ini bisa dikendalikan. Oke lah, itu musibah dan sebagainya. Tetapi secara akademik mungkin ada solusi. Iya, iya, iya. Nah, disitulah fungsinya mungkin PPL dan sebagainya. Pemerintah bisa terlibat di situ untuk memaksimalkan PPL. Saya katakan kepada mereka, apa masalahnya? Katanya mestinya PPL mungkin bisa lebih maksimal untuk memberikan penjelasan bagaimana sih cara mengatasi hama yang baik. Iya, iya, iya. Nah, jadi di sini ada harus keterlibatan pemerintah di sana. Nah, selain itu dia juga mengatakan di sana bahwa pemupukan sering tidak ada, bahkan terlambat. Sudah ditanam baru ada pemupukan dan sebagainya. Jadi sehingga tidak maksimal dalam. Padahal kita tahu di daerah Kobun itu adalah lumbung pangan Kutai Timur, Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu yang saya dengarkan langsung dari masyarakat di sana. Di sana ada Mas Gondrong, saya sering ketemu, saya bicara dengan mereka. Itulah yang terjadi dengan teman-teman yang ada di lapangan, saya tanyakan seperti itu. Jadi bisa berfungsi maksimal pengairannya karena adanya bantuan dari Bang Irwan yang dari pusat itu. Jadi ini, saya pun selaku caleg, ini punya suatu saat, jika punya kesempatan dan ada rezeki, amanah diberikan kepada saya, mungkin salah satu sektor-sektor seperti ini yang saya menjadi perjuangan saya. Kenapa? Karena daya saing pertanian dimaksud bukan hanya pada sektor infrastrukturnya saja. Iya. Iya. Tetapi bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya manusianya agar bisa mengatasi hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi. Itulah yang membuat Pak Haji berpendapat bahwa seharusnya pemerintah harus hadir di situ. Ya harus. Iya. Anggaran luar biasa, Om BP. Iya, betul. Bisa kita lihat, mungkin di tahun depan sudah 11 triliun, mungkin lebih daripada itu. Iya. Jadi kalau ini, bahkan tahun ini pun kita melihat kalang kabutnya pemerintah untuk menyerap semua dana tersebut. Iya. Ini baru sekian triliun. Iya. Bagaimana tahun depan yang saya dengar itu sudah melebihi daripada itu. Jadi kalau ini anggaran ditopang oleh anggaran, insya Allah masa daerah-daerah yang lain bisa, kenapa kita tidak? Persoalan yang kita hadapi sebenarnya Pak Haji itu, kalau kita analisis bahwa anggaran besar yang kita miliki di Kabupaten Kutai Timur ini tidak ditopang dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Iya. Persoalannya di situ. Iya. Kedua, bahwa memang dari sisi pengawasan, khususnya dari anggota DPR kita terkait dengan program-program pembangunan di lapangan yang Pak Haji lihat tadi itu masih jauh dari apa harapan kita sebenarnya. Iya kan? Iya. Seharusnya ya seperti Pak Haji temukan di lapangan itu, bahwa di desa Cipta Geraha tadi alhamdulillah sudah ada bendungan yang dibantu oleh Haji Irwan dari DPR RI. Iya. Persoalannya kan bukan hanya persoalan bendungan. Persoalannya kan di situ juga butuh pupuk. Iya. Nah, ketika persoalan pupuk ini kita tidak bisa sediakan ke masyarakat, lalu apa artinya kita sebagai misalnya penyambung lidah masyarakat? Lalu apa artinya kita sebagai pemerintah kalau tidak hadir di persoalan-persoalan seperti ini? Iya, betul. Itulah Om BP. Jadi saya sedikit menambahkan lagi. Itu dari sektor pertanian. Ya. Dari perjalanan saya juga ke sektor perikanan. Kebetulan saya melihat bahwa Sangsa Kakao Kari itu mungkin lebih daripada 50% itu berada di daerah pesisir. Betul. Ya, dari Kaliorang, Sangkulirang, Sandaran itu adalah daerah-daerah pesisir dan potensi perikanannya luar biasa. Dan kita melihat, tapi perlu diketahui sekarang ini ada musim-musim tertentu yang mereka harus kehilangan itu. Saya teringat dulu itu ada sahabat saya almarhum. Iya.
Pak Haji Darwis. Iya, Iya kan? Iya, satu desa dengan saya. Kalau saya ke sana itu, waktu saya masih aktif, selalu disuguhi udang. Luar biasa udangnya susu itu. Iya kan? Nah, yang saya bertanyakan ke Pak Haji, apakah hasil udang masyarakat di sana sama dengan hasil udang beberapa tahun yang lalu? Nah, ini juga yang menjadi masalah. Ini mumpung Om WP ini sampaikan, Iya. saya ingat betul. Sekarang bisa dicek sekarang, sudah 2 bulan terakhir kosong, tidak ada udang. Ada mungkin tapi ya tidak sesuai dengan harapan mereka. Atau bukan belum musimnya juga? Nah, itu ada musim-musim tertentu, Iya. tapi memang kenyataannya sudah ada pergeseran Om WP. Nah, ini yang harus dia pikirkan oleh pemerintah. Iya. Kenapa? Kalau perikanan, kalau hanya yang di laut ini, yang ditangkap ini hanya yaitu yang diandalkan oleh nelayan, Iya. terus sampai berapa tahun ke depan itu mampunya. Sedangkan itu semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, kalau saya punya pemikiran OMP, mungkin pemerintah bisa mencarikan suatu solusi Iya. untuk perikanan ini. Nah, di daerah-daerah tertentu yang punya potensi untuk pertambakan, Iya. saya pikir itu adalah satu solusi untuk menggiring mereka ke pertambakan. Seperti di daerah Manubar, itu kan luas daerah yang masih potensial untuk pertambakan. Kemudian di daerah Susuk juga ada masih. Nah, artinya daerah-daerah yang masih besar potensinya, itu bisa dibangunkan oleh pemerintah. Sekarang dulu karena bapak saya juga seorang petambak, Iya. kegagalan ini bisa terjadi karena faktor manusianya. Nah, orang tua saya dulu sistemnya tradisional sekali. Iya. Ini yang saya maksud, hadirnya pemerintah dengan pola modern. Nah, dengan menggunakan alat berat. Iya. Dan memang harus membuat ya semacam kalau di sawit kita dengar Iya, istilah plasma. Betul. Mungkin di perikanan bisa seperti itu juga. Inti plasma. Ya, tidak. Pemerintah membuat masyarakat membuat satu wadah koperasi. Kemudian koperasi itu dibantu oleh pemerintah untuk membangunkan tambak tersebut. Nah, dari situ, karena kalau memang mereka yang disuruh untuk membuka pertambakan tersebut tanpa bantuan uluran tangan dari pemerintah, ya saya yakin memang tidak bisa berhasil. Iya. Kenapa? Besar sekali biayanya. Tetapi itu adalah alternatif lain daripada kalau misalnya udang, ikan sudah berkurang. Ide cerdas dari Pak Haji sebenarnya. Hanya memang kalau kita menyinggung persoalan tambak itu kan kajian AMDAL-nya juga harus dikaji dengan baik-baik. Betul. Karena di situ ada mangrove. Jangan sampai mangrove ini kita habisi, justru lingkungan kita tercemar. Oh ya, betul. Iya kan? Iya. Nah, kita kan tidak mau juga seperti kejadian di Muara Samarinda. Orang bilang kenapa banjir? Iya kan? Iya. Ya bagaimana tidak? Iya. Mangrove yang di luar di pulau-pulau itu sudah habis. Jadi tambak. Dulu tempatnya air di situ, sekarang tidak bisa lagi air itu. Akhirnya air itu mencari jalan, larinya ke kota Samarinda. Iya. Air dari laut maju, air dari hulu juga turun. Berebutan dia mencari tempat. Akhirnya merendamlah daerah-daerah kota Samarinda yang rendah. Nah, itu juga itu ide bagus tadi Pak Haji. Akan tetapi kan perlu kajian AMDAL yang lebih cermat lagi agar supaya tidak merusak lingkungan kita. Setuju. Persoalan yang muncul, kenapa hasil-hasil produksi perikanan masyarakat di sana sudah mulai menurun Pak Haji? Apa yang Pak Haji lihat dari situ? Dari setelah ini hasil pemikiran saya WMWP bahwa hadirnya beberapa perkebunan, pertambangan, itu kan membuat alur sungai-sungai di pinggir laut itu seperti di Laut Susuk, di Laut Plomiang, itu kan sekarang itu sudah banyak sekali itu kapal-kapal tanker itu untuk memuat batu bara. Nah, itu kan persoalan. Nah, dan dari saya tanya dari nelayan mengatakan memang pada saat dia melakukan itu aktivitas nelayan, ternyata banyak dia temukan itu berember-ember itu batu bara. Artinya batu bara itu sudah sampai tercecer di laut-lautan itu. Nah, ini juga perlu kajian. Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah mencemari lingkungan, karena saya juga bukan ahli bidang itu. Tetapi sebagai orang yang putra daerah, orang yang peduli terhadap masyarakat itu jangka panjangnya bagaimana, ya, saya rasa itu harus kita sikapi. Kenapa? Ada alternatif. Iya. Dan ini harus dikaji. Karena ini saya rasa negara juga memang sudah menyatakan perang terhadap AMDAL, artinya dampak lingkungan yang tidak kita harus rubah. Bagaimana?
Kenapa? Karena ya tentu saja kita berbicara tidak sekarang, tetapi untuk anak cucu kita. Karena kalau kita berbicara sekarang, saya rasa saya juga tidak bisa nelayan seterusnya. Betul. Tetapi bagaimana dengan anak cucu saya? Betul. Apakah itu bisa ditinggalkan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena mereka memang sudah hidup dari sekian puluh tahun itu memang di situ. Jadi berubah perilaku nelayan itu tidak semudah apa yang dipikirkan kita. Tidak mudah. Betul, Hanya kita sebagai pemerintah, eksekutif, mungkin legislator juga bisa memikirkan itu supaya bisa dibuatkan satu draft yang ada hubungannya dengan kesejahteraan mereka di situ. Iya. Jadi saya melihat ini kembali kepada nelayan. Saya juga ke daerah Bual-Bual. Nah, di situ juga seperti itu. Jadi sekarang aktivitas di situ sudah bukan lagi udang, tetapi mereka di situ adalah memancing. Dan ini mungkin pemerintah bisa hadir di situ dengan pembuatan rompong-rompong yang banyak. Betul. Karena kalau mereka yang membuat rompong kan tentu menggunakan biaya juga. Intinya saya maksudkan adalah pemerintah bisa hadir di situ untuk menggerakkan mereka untuk lebih semangat. Kenapa? Karena kalau mereka keluar dengan hasil yang sedikit, ya kita bisa bayangkan kita sendiri kalau melaut dengan hasil saja begitu saja, ya. Tetapi dengan ada dorongan dari pemerintah, ada bantuan dana dari pemerintah, saya tidak mengatakan pemerintah tidak ada bantuan dana. Iya, misalnya dengan adanya bantuan kapal dan sebagainya, saya sudah melihat itu. Tapi pernah saya katakan kemarin bahwa berapa persen yang bisa menerima itu? Masih saja banyak ketidakadilan menurut masyarakat yang ada di situ. Nah, ini mungkin perlu dibedah antara eksekutif dan legislatif nantinya dalam pelaksanaan draft undang-undang untuk pembangunan. Saya sangat tertarik kalau bicara masalah perikanan, Pak Haji. Bicara Bual-Bual 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya pernah bina mereka di situ. Bahkan saya beli kapal. Saya malah tinggal di situ. Oh iya. Di Bual-Bual itu. Oh iya. Iya. Akan tetapi ya itu tadi kembali ke persoalan SDM. Iya kan? Iya. Saya gelari di sana itu nelayan bocok-bocok. Sampai orang ketawa itu istilahnya apalagi Om Bebe istilah nelayan bocok-bocok. Saya bilang nelayan bocok-bocok itu karena terlalu gampangnya mencari ikan. Iya kan? Dia gantung kelambunya di rumah, baru turun ke laut, pasang rawai, habis pasang rawai pulang lagi tidur dia. Makanya saya gelari nelayan bocok-bocok. Akan tetapi kalau mereka maksimal menggarap itu luar biasa hasilnya di sana. Jadi saya tinggal di sana itu memang mendampingi mereka waktu itu, Pak Haji. Selain itu akses pasarnya juga saya buka. Jadi kebetulan teman-teman saya banyak eksportir. Dia bilang ini ikannya bagus, akan tetapi sangat sayang produksinya kecil. Kalau produksinya besar, biar 5 ton satu hari bisa kita kisikan di situ. Tapi ya itu persoalan tadi itu. Memang seperti yang Pak Haji katakan, dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Ada istilah dari Pak Ordi itu, jangan punggungi laut. Karena bangsa kita ini ya kita harus tahu. Iya kan? Jangan punggungi laut. Jangan punggungi laut. Iya. Nenek moyang kita berkata begini Pak Haji, kalau kamu punggungi laut, madoraka kok. Karena sumber kekayaan di laut itu luar biasa. Hanya memang dibutuhkan keberpihakan pemerintah, dibutuhkan keberpihakan daripada anggota DPRD kita dari dapil itu untuk berpikir bersama bagaimana memecahkan persoalan nelayan yang ada di sana. Tidak hanya sekedar ketika mohon maaf Pak Haji, iya kan? Pada saat seperti hari-hari ini turun ke lapangan cerita tentang nelayan, tetapi ketika mereka terpilih lupa kembali ke situ. Betul, setuju. Iya kan? Podcast ini sebagai rekam jejak digital. Saya ada feeling Pak Haji nanti salah satu anggota DPR dari dapil sana. Amin. Tetapi ini rekam jejak digital ini akan diperlihatkan oleh masyarakat. Loh, Pak Haji dulu janji bahwa akan memperhatikan nelayan. Pak Haji dulu janji akan memperhatikan petani-petani kita di sana. Nah, itu rekam jejaknya nih. Jadi pada saat saya datang kemarin Om BP, saya sudah sampaikan niat saya sejak saya utarakan di podcast pertama bahwa saya ingin berbuat sesuatu untuk daerah saya. Betul. Kenapa? Karena saya lahir di sana.
Kelahiran Pulau Miang. Pulau Miang. Iya. Jadi makanya di baliho saya tertulis Iya. siap mengawal APBD Pro Rakyat. Iya. Kenapa? Kalau infrastruktur jalan, Hmm. infrastruktur yang lainnya itu banyak kita yang memikirkan. Tetapi saya ingin fokus pada APBD Pro Rakyat yang termasuk salah satunya tadi di perikanan, kemudian di pertanian dan perkebunan. sebagainya. Iya. Kemungkinan sudah saya katakan kepada masyarakat bahwa mungkin jika saya punya kesempatan dan aspirasi saya memang untuk rakyat. Iya. Nah, saya mungkin bisa mengalokasikan khusus untuk itu. Kalau jalan itu kan sudah ada APBD murni yang bisa menyerap itu. Tetapi kalau aspirasi saya akan keluarkan untuk pro rakyat itu. Jadi kita lihatlah nanti apa yang memang menjadi kebutuhan apabila memungkinkan anggaran misalnya saya punya aspirasi, ya tentu saja. Nah, ini jadi jejak digital saya. Ya, jadi artinya komitmen saya bisa didengarkan, dan itu akan saya laksanakan. Betul. Karena saya katakan, saya niat saya ingin berbuat sesuatu untuk daerah saya. Wallahu alam, apakah saya terpilih atau tidak? Iya. Tapi biasanya orang yang punya niat baik, betul-betul keluar dari hati, kemudian ikhtiarnya dilakukan dengan baik, insya Allah dijawab Tuhan tuh. Biasanya begitu. Amin. Iya kan? Apalagi kalau dilakukan dengan hal-hal yang baik. Nah, memang persoalan kita di daerah Sansaka itu, ya selain infrastruktur. Kalau persoalan infrastruktur itu kan tidak ada habisnya kita bicara. Pasti. Apalagi daerah kita ini luar biasa. Sama dengan provinsi Jawa Barat. Iya kan? Nah, nanti kan beberapa tahun terakhir ini baru APBD kita besar. Jadi kalau ada orang teriak di sana masih rusak jalannya, ya namanya pembangunan infrastruktur, apalagi di Kaltim Kutim ini, tidak sama di Sulawesi, bahannya semua dari luar. Dan itu kan mahal. Betul. Nah, dan sangat disayangkan lah Pak Haji. Jika pemerintah sudah menyiapkan anggaran, iya kan, kemudian tidak diawasi pekerjaan itu yang baik dan benar. Iya kan? Nah, kita kan mengharapkannya supaya apa yang sudah dibangun oleh pemerintah ini betul-betul dikerjakan yang baik. Kalau perlu kita provokasi masyarakat itu. Kalau ada kontraktor yang kerjanya tidak baik di situ, teriaki. Iya kan? Jangan kontraktor datang di situ kalian palaki. Nah, itu salah. Iya kan? Itu juga sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Nah, ini salah. Seharusnya masyarakat itu berterima kasih dan mengawasi pembangunan infrastruktur yang ada di situ. Seperti di gang apa kemarin, Gang Damai 7A itu. Luar biasa, parit 50 meter hanya 8 saksmen. Dan pasti itu tidak pakai besi karena masyarakat gali-gali itu hancur tuh. Ini mudah-mudahan Perkim mendengarkan podcast ini atau Dinas PU yang mendengarkan podcast ini agar supaya siapapun kontraktornya itu perlu jangan dibayar kalau saya. Jangan dibayar. Diperiksa dulu. Harus diperiksa dan jangan dibayar. Ini sudah perampokan di depan mata. Kontraktor begini ini harus dibasmi dari Kutai Timur. Iya kan? Nah, kemudian Pak Haji, di sana itu ada dua memang fokus. Di sana ada pertanian. Kan bagaimanapun juga ke depan bukan hanya Kutai Timur, bangsa kita ini dan bangsa-bangsa di dunia ini kan menghadapi persoalan pangan. Nah, di potensi pertanian di sana luar biasa. Padi seperti tadi itu Ciptagraha. Kemudian di daerah Karangan itu ada daerah sana itu yang dulu dipersiapkan untuk persawahan itu ada sekitar 60.000 hektar kalau tidak salah. Nah, sebenarnya itu kan anggota-anggota DPR dari sana itu fokus itu memperjuangkan itu agar supaya Sansaka itu betul-betul menjadi lumbung pangan di sejahtera untuk semua. Di Kutai Timur untuk sejahtera semua kan. Akan tetapi kalau kita tidak awasi itu ketika kita duduk menjadi anggota DPR lupa semua itu, ya kasihan rakyat kita. Jadi tidak saya potong WP. Itu yang perlu kita juga mungkin perizinan tentang kelapa sawit juga perlu itu dia. Artinya masyarakat kita berkembang, bertambah, terus bertambah dan bertambah. Nah, kalau itu hanya diserahkan semua pada sektor-sektor seperti itu, perkebunan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan, tanpa adanya seperti lahan yang memang dipersiapkan untuk masyarakat kita sendiri, saya yakin suatu saat kita akan ada penyesalan. Dan itu sudah mulai terjadi, Pak Haji. Kenapa? Saya melihat itu, Pak. Nah, sekarang ini juga ada satu permasalahan yang saya dengar sendiri langsung di masyarakat di daerah Balidan. Di Balidan ya. Nah, di sana ternyata
eh, lahan masyarakat masuk dalam HGU perusahaan. Ini kan sulit. Bagaimana bisa membuat sertifikat lahan masyarakat kalau itu dalam HGU? Kan berbenturan. Iya, betul. Nah, ini beberapa kali mereka nyampaikan sama saya. Nah, tapi saya katakan mohon maaf, itu bisa saya tampung. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu saya belum ada di dalamnya. Kalau saya sudah berada di dalamnya, tentu saja itu akan saya bicarakan, saya perjuangkan. Kenapa? Karena memang mestinya sejak awal itu pembukaan lahan, itu perkebunan, tentu diinklap karena itu adalah lahan masyarakat. Mestinya itu terjadi. Saya katakan sama mereka, ini yang duluan yang mana, perusahaan atau masyarakat? Ya tentu masyarakat. Mana mungkin masyarakat lebih belakangan. Mereka tinggal di sana. Nah, tetapi saya tidak tahu masalah. Tapi yang jelas itu adalah HGU. Nah, kalau sudah HGU, kan ini sulit ini. Betul. Panjang prosesnya untuk bisa disertifikatkan untuk masyarakat. Begitu juga Om Epe, saya di sana ini hadirnya perusahaan kita sebut ini, baik pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Ini juga kan menggunakan tenaga kerja tuh, karyawan tenaga kerja. Saya juga masuk sampai ke sana, Om Epe. Saya ingin mendengar sebenarnya karena itu kan undang-undang melindungi mereka. Jadi saya harus hadir untuk semuanya. Nah, saya pertanyakan apa ada kendala di sana, ada Serikat Pekerja Borneo namanya. Saya sering masuk di situ karena saya melihat ketuanya itu aktif sekali. Dan saya katakan saya jujur, beliau lebih pintar daripada saya. Di situ saya juga bisa menggali bahwa sebenarnya aturan-aturan begini. Dan saya bisa mencoba menganalisa. Ternyata ini memang salah. Dan saya katakan bila ada amanah buat saya, itu juga salah satu yang saya siap jadi bapak angkat saudara. Persoalan yang Bapak hadapi di sana terkait dengan penerimaan pekerja mungkin, yang Pak Haji maksud. Betul, termasuk itu Om Epe. Sudah 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, tapi belum ada kejelasan sebagai dipermanenkan dan sebagai apa istilahnya SKU kayak itu. Nah, kemudian umur sudah mestinya dipensiunkan, tidak dipensiunkan. Kenapa? Karena kalau dipensiun kan itu ada uang PHK. Iya. Jadi saya pikir ada saja akal-akalan. Memang ada juga perusahaan yang sudah taat dengan aturan. Tetapi masih banyak juga yang mencoba untuk bermain-main dengan aturan. Nah, saya katakan kepada mereka, insya Allah terus terang karena itu bukan bidang saya Om Epe. Saya hanya ingin punya niat baik untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Saya ingin mendengarkan dan saya yakin insya Allah saya bisa. Kenapa? Apa susahnya untuk menampung aspirasi mereka? Dan karena itu adalah undang-undang. Kita bisa buka undang-undangnya, kita hadapkan Desnaker. Kemudian perusahaan kita buat di mana sih masalahnya? Nah, saya pikir itu, kecuali ya yang menjadi masalah kalau juga anggota DPR-nya juga masuk angin, ya susah. Ya, dikerok. Bagaimana mau jadi bapak angkat kalau begitu kan? Jadi di sini itu salah satu komitmen saya sampaikan kepada mereka. Nah, jadi kan begini, ini bahasa umum sebenarnya, atau katakanlah persoalan-persoalan klise yang biasa dikemukakan oleh perusahaan. Bahwa ya kenapa misalnya kita menerima tenaga kerja dari luar karena mereka sudah siap. Nah, persoalan yang kita hadapi di Sansaka itu, di sana kan belum ada namanya BLK, Balai Latihan Tenaga Kerja. Nah, mungkin itu solusi yang bisa Pak Haji hadirkan nanti ketika Pak Haji duduk sebagai anggota DPR. Tentu Pak Haji tidak bisa sendiri di situ. Iya kan? Gotong royong dengan anggota DPR yang ada di Sansaka itu. Karena yang namanya kalau sudah di DPR itu kan ada istilah kolektif kolegial. Iya kan? Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Gitu. Kalau jalan sendiri-sendiri biasanya patah-patah di jalan bareng. Mudahan saja. Kalau visi Kutai Timur kita menyatu, misinya Kutai Timur juga kita bergerak bersama. Saya yakin nggak ada lah kolektif kolegial itu. Iya, kolektif kolegial dalam hal yang membuat visi kita terwujud. Tapi kalau untuk masing-masing ya tarik menarik kepentingan sendiri, ya saya rasa. Tapi saya berharap tidak seperti itu nantinya, karena mungkin saya salah satu orang yang tidak bisa seperti itu. Artinya hati nurani saya tidak seperti itu. Tapi ya mohon ini kan jejak digital Om Epe. Tolong ditegur. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah kita sampaikan ini dan itu memang dari dalam. Nah, seperti apa yang Om Epe sampaikan, mumpung Om Epe juga ini kayaknya Om Epe ini memang orang
gimana ya saya katakan dalam podcast ini, orangnya memang orang dari bawah sehingga tahu persis apa sebenarnya permasalahan yang ada di bawah. Persis. Saya berterima kasih Pak Haji kepada Pak Awang Faruk, Oh iya ya. kepada Pak Isra Nur, Iya. ya kan, kepada beberapa pemerintah, pemimpin-pemimpin di daerah kita, Iya. karena diikutkan pada awal-awal di daerah ini, Iya. sehingga saya banyak turun ke lapangan. Iya. Apalagi ketika Pak Isran itu 18 kecamatan itu, Pak Haji itu, dalam setiap bulan itu pasti saya turun. Jadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita sudah tahu. Apalagi kalau di Sansaka. Sansaka kan banyak teman-teman juga tuh. Iya, iya. Jadi persoalan di Sansaka itu kita tahu. Nah, yang menjadi persoalan kalau ada seorang jurnalis tidak tahu masalah. Akhirnya yang Iya. ditanyakan itu Iya. bukan dari akar persoalan yang ada di sana. Iya. Nah, persoalan yang ada di sana kan misalnya di lapangan kerja, perkebunan, Betul. iya kan, di pertambangan. Iya. Kenapa mereka banyak mengambil tenaga kerja dari luar? Karena tenaga kerja dari luar itu sudah siap. Iya. SDM-nya. Kenapa SDM kita di lokal tidak siap? Ya karena kita tidak membekali mereka dengan keterampilan. Iya. Nah, disinilah dibutuhkan hadirnya pemerintah di situ. Iya. Iya, itulah Om Epe tadi. Om Epe sebut tentang pelatihan Ya, BLK itu. BLK. Mhm. Saya setuju dan betul. Saya katakan bahwa MFP memang orang dari bawah. Kenapa? Itu juga disampaikan kepada saya beberapa kelompok pemuda menginginkan adanya itu UMKM. UMKM itu mungkin di bidang yang saya maksud mungkin perbengkelan. Ya. Karena dengan hadirnya sawit, dengan hadirnya perkebunan Betul. di sana pertama itu kan banyak sekali mobil. Woi, mobilitas masyarakat Iya. sudah itu. Ekonomi- Motor-motor sudah iya, banyak, memang ekonomi meningkat. Multiplayer efeknya Iya. terhadap masyarakat Iya, tinggi iya. sehingga hampir dikatakan semua masyarakat itu sudah punya motor. Iya. Ya mobil saja kita bisa bayangkan Iya, Kecamatan iya, Sandaran yang dulu terisolir Indonesia, tapi daerah sini, daerah Manubar ke Susuk itu sudah luar biasa perkembangan. Iya. Nah, ini di situ dia mengatakan perlu adanya pelatihan-pelatihan BLK itu tentang misalnya perbengkelan. Karena kita yakini tidak semuanya masyarakat punya niat untuk bekerja Di di perusahaan. sebagai karyawan. Iya, iya. Karena dibatasi oleh aturan dan Iya, sebagainya, tidak semua juga. Jadi Betul. perlu ada, ini dia sampaikan kepada saya, dia sendiri menyampaikan kepada saya untuk bisa adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang BLKI tadi itu. Pelatihan-pelatihan mungkin supaya bisa terampil. Iya. Nah, tapi kalau memang saya lihat sekarang pemerintah sudah tahun 2023, kalau saya melihat persepsi saya, itu memang peningkatan sumber daya manusia. Tapi bidangnya adalah di bidang pendidikan, Yeah. pelayanan publik, pemerintahan. Itu memang saya akui itu Yeah. sudah mulai dikerjakan. Yeah. Tapi kita lihat 2024 aplikasinya gimana? Apakah betul-betul itu sudah Yeah. berubah mekanisme kerjanya? Ya. Atau hanya seperti itu saja juga? Ya. Ya, anggaran yang dikeluarkan tahun ini luar biasa untuk peningkatan sumber daya manusia. Tadi malam Pak Haji itu saya bertemu dengan salah seorang kawan yang bekerja di pemerintahan. Iya. Dia bilang sama saya begini, ini bukan hoax, ini cerita asli. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan dia ketua RT, Iya, iya. tapi kerja juga di pemerintahan. Dia bilang, Om, tahun ini saya tidak ngambil namanya perjalanan dinas itu. Bintek sana, bintek sini. Kenapa? Saya bilang, waduh Om, ini teman-teman perlu pulang, sama aja sebelum berangkat, dia pulang begitu juga, tidak ada peningkatan. Ya, Iya. mungkin itu Pak Haji katakan tadi. Iya, betul-betul. Saya melihat, saya kasihan sekali. Kepala desa kadang-kadang ada yang kepala desa 1 bulan tidak kembali ke kampungnya. Ya, ya itu. Iya, iya, iya. Masuk hotel 1, keluar ke hotel berikutnya Iya. untuk, dan kita kalau tujuannya itu untuk peningkatan sumber daya manusia kan, Iya. untuk pelayanan publik saya rasa nggak ada masalah. Iya. Makanya kita mau melihat di 2024 apa sudah ada perubahan. Apa output dari pelatihan-pelatihan itu? Betul, output itu. Iya, iya, iya. Jangan nanya ada pelatihan dan sebagainya. Iya. Ya saya rasa pemerintah tidak boleh alergi Betul. terhadap kritikan-kritikan harus. masyarakat. Iya. Termasuk Om WP seperti sekarang. Saya setuju sekali apa yang Om WP sampaikan itu. Kenapa? Ya itulah yang harus kita ada pembiayaan. Harus ada sesuatu yang terjadi, Iya, output. iya. Kita beli sayur, bisa sayur kangkung, iya Iya. kan? Sayur kangkung yang kualitasnya bisa membuat tubuh kita sehat. Iya. Iya kan? Jangan sampai kita membeli sayur kangkung, tetapi ketika kita makan kita mencret. Iya. Iya kan? Itu kan seperti apa yang dikatakan Pak Isran.
itu menghabisi baterai mahal itu katanya. Jadi begini, kita teruskan lagi pembicaraan kita. Ini masih ada aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus saya sampaikan melalui kesempatan ini. Saya melihat ini keluhan-keluhan khususnya. Saya akui bahwa anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Timur itu besar sekali, luar biasa. Cuman ada beberapa hal saya melihat ada ketidaksinkronan. Maksud saya begini, ada diskriminasi. Apakah itu karena regulasi atau dan sebagainya? Ini guru, bukan guru ya, sekolah swasta dan negeri. Guru yang berada di sekolah yang ada di naungan Kementerian Agama. Ini saya mendengar keluhan-keluhan mereka ada jauh sekali perbedaan. Padahal mereka adalah sama-sama pendidik, sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sesuai dengan misinya Kutai Timur itu mewujudkan insan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, berakhlak. Jadi ini salah satu karena pendidikan agama. Saya rasa tidak bisa dipungkiri pendidikan agama adalah merubah karakter paling baik. Betul. Nah, dan saya melihat pemerintah sudah hadir, MWP. Saya sudah katakan seperti itu. Tapi kesenjangan antara yang ada di naungan dinas dengan di naungan Kementerian Agama jauh sekali. Nah, inilah mungkin kalau itu regulasi, saya rasa hadirnya DPRD, eksekutif untuk membicarakan hal-hal tersebut mungkin bisa lebih maksimalkan supaya tidak ada kesenjangan antara di dunia pendidikan kita di Kutai Timur. Budgeting kita luar biasa, Om Bebe kan? Istilah istri saya. Iya. Apa sih yang tidak bisa dibeli kalau banyak duit? Iya. Iya kan? Iya. Kalau persoalan apa yang Pak Haji kemukakan tadi itu kan, ini lagi-lagi bahasanya bahasa basi biasanya. Oh, itu kan tidak di bawah naungan kita. Itu kan dari pusat. Iya kan? Itu kan regulasi. Maksud saya, apa tidak ada alternatif lain? Di situ kan ada DPR. Ini, kenapa? Saya merasa mereka merasa tersisih. Padahal mereka adalah salah satu lembaga yang juga tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya akui mungkin ada regulasi, itulah yang kita bahas. Solusinya bagaimana? Ke depannya. Kalau yang berlalu oke lah. Kita tapi sangat disayangkan, miris kita kalau katakanlah yang berlalu itu sebagai pelajaran. Iya. Apa sih yang tidak bisa kalau anggaran ada? Regulasinya silahkan diatur bagaimana. Kalau memang itu memungkinkan. Mohon maaf OMP. Nah, ini saya sedikit juga keluhan saya secara pribadi. Ini saya kan punya satu lembaga madrasah yang sudah ditangani oleh Bupati. Karena yang meletakkan batu pertama Bupati, kan meresmikan anunya juga Bupati. Dan sudah dianggarkan untuk tiba-tiba di tahun 2023 mestinya dapat rombel untuk itu. Ternyata tidak jadi karena alasannya mungkin regulasi. Inilah yang sangat saya sayangkan. Kenapa mesti itu dijadikan dasar? Regulasinya apa tuh? Maksudnya regulasinya bagaimana Pak Haji? Mungkin apa ada karena itu yayasan? Itu maksudnya. Karena yayasan. Tapi saya pikir dari pusat ada saja ada namanya dana hibah dan sebagainya. Tapi saya kurang paham, makanya saya juga tidak terlalu mempermasalahkan. Tetapi itu salah satu yang menjadi unek-unek saya. Memang begitukah pemerintah seharusnya terhadap lembaga-lembaga yang seperti itu, yang niatnya untuk membangun pendidikan, tetapi ternyata mestinya sudah bisa direalisasikan tapi tidak karena regulasi. Mungkin Pak Haji, kalau saya setuju dengan Pak Haji bahwa terkait dengan pendidikan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu menomorsatukan pendidikan. Iya, betul. Contohnya kan Pak Bupati kita Dian Sulaiman sudah bagi-bagi baju tuh. Iya kan? Betul. Baju gratis untuk anak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu sekutim. Itu. Kemudian kedua, kalau itu terkait dengan yayasan, saya pikir tidak juga Pak Haji. Karena saya ada temui kasus. Katakanlah di SMP Advent di Kota Sangatta ini, itu mau dibangun di anggaran perubahan ini, mau direnovasi, sudah ada anggarannya Pak Haji. Tapi pihak sekolah menolak. Kenapa dia tolak? Karena dia bilang, Pak, daripada anggaran itu habis percuma,
Kebetulan tahun depan yang mau direhab ini kita membangun ulang yang bagus. Akhirnya kan tidak jadi dibangun. Mungkin mudah-mudahan seperti itu juga saya. Persoalannya, jadi kalau mendengar apa yang Pak Haji keluhkan itu mungkin persoalan pendekatan aja. Iya. Pressure ke dinas pendidikan atau ketemu lagi dengan bupati. Ya kan? Artinya saya mau katakan begini Om Bebe, Ya. bahwa ada sedikit sulit Ya. di lembaga swasta seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan, mungkin bisa dibuatkan suatu solusi Ya. yang bisa hadir untuk semua. Ya, ya, Seperti Visi Kutai Timur, sejahtera merata untuk semua. Ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Saya akui kalau eksekutif dalam hal ini bupati di bidang pendidikan saya sudah acungi jempol. Artinya sudah luar biasa untuk memikirkan dunia pendidikan. Karena di samping memang ya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa memang anggaran luar biasa. Kalau memang itu tidak dilakukan, apa alasannya? Iya, betul. Iya kan? Ya, saya pikir seandainya Om Hebe pun jadi bupati, saya pikir bisa melakukan. Iya. Kenapa? Oh, uang ada. Iya. Ya kalau tidak ada uang apa yang mau dilakukan? Iya. Pak Awang saja waktu membangun Bukit Pelangi itu uang kita dalam keadaan kembang kempis. Iya. Bahkan ketika mau dibangun pusat perkantoran itu banyak orang yang teriak, wah ini akan meninggalkan utang saja katanya. Iya. Ya itulah resiko pembangunan. Harus berutang pemerintah, harus berani mengambil sikap untuk membangun. Dan apa yang terjadi sekarang Pak Haji? Bukit Pelangi itu, pusat perkantoran itu luar biasa hebatnya. Itu karena keberanian seorang bupati, ya kan, untuk mewujudkan gagasannya. Nah, apalagi kalau banyak uang, iya kan? Iya. Itu memang dibutuhkan keberanian, tetapi dalam keberanian itu perlu kehati-hatian. Iya. Karena sekarang ini kan banyak juga regulasi-regulasi yang menjebak. Ada juga saya khawatirkan begini Pak Haji, terkait dengan perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat. Tahun ini aturannya begini, ketika anggaran itu mau dilakukan, berubah lagi anggarannya, aturannya. Nah, ini bisa menjebak nih. Kalau dilakukan kita di penjara, ya kan persoalan administrasi bahwa padahal kita tidak korupsi. Kesalahan administrasi aja diperiksa. Nah, ini juga salah satu yang menghambat pembangunan di daerah sebenarnya. Betul Pak. Ya, orang-orang di pusat juga ini kelakuannya begitu kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, tadi persoalan tenaga kerja Pak Haji. Iya. Nah, memang seharusnya ada kolaborasi antara anggota DPRD dari Dapil 5 itu dengan pemerintah melakukan sebuah terobosan. Dulu bersama memikirkan terkait dengan tenaga kerja lokal kita di sana. Iya kan bisa tuh di Snaker didudukkan bersama. Hanya pertanyaannya, apakah selama ini mereka yang sudah dulu itu pernah memikirkan itu atau tidak? Iya kan? Betul. Itu. Kemudian ini Om Epe, saya melihat pembangunan Kutai Timur ini kan sudah semakin pesat. Kemudian anggaran semakin tahun juga semakin meningkat. Ya alhamdulillah. Nah, ini saya mendengar, ini salah satu yang saya dengar di sana aspirasi masyarakat, adanya gerakan-gerakan, adanya keinginan untuk membuka kabupaten Sangsaka. Nah, di sana satu kabupaten. Ini mungkin saya setidak-tidaknya pemikiran saya sudah mungkin saatnya dipersiapkan infrastrukturnya. Kenapa? Karena itu sudah memang mulai layak menurut saya. Mungkin hanya salah satu saja yang persyaratan yang mungkin bisa, tapi saatnya akan tiba ya pasti bisa. Nah, tetapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya saya anggaplah 75% sudah layak untuk itu. Oleh sebab itu pemikiran saya dan beberapa tokoh-tokoh di sana dia mengatakan ini kira-kira bagaimana kira-kira ke depannya tentang wacana itu. Saya juga ikut berpikir. Saya katakan bahwa salah satu adalah infrastruktur dulu. Bahwa Tangkuliran itu adalah penopang utama kabupaten itu. Jadi tidak bisa bermain-main hal itu karena itu berbicara tentang pemerintahan. Nah, jadi tapi saya berharap memang pemerintah dalam hal ini khususnya Sangsaka Kaukar itu juga bisa mengalokasikan khusus infrastruktur yang memang kira-kira bisa mengarah kepada pembutuhan kabupaten itu. Nah, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Pak Haji Irwan di sini. Oh iya. Pernah beliau singgung itu bahwa memang
kalau Sansaka itu betul-betul serius kita mekarkan, prioritas utama dari Kabupaten Kuta Timur ini, katakanlah induk ini, Iya. Kabupaten induk ini membangun infrastrukturnya dulu. Iya. Jangan sampai sudah dimekarkan, ya kan? Justru infrastruktur itu dibangun lagi oleh daerah itu. Seharusnya sudah lengkap, itu sudah bagus infrastrukturnya. Sehingga begitu ada pemerintahan baru di sana, bukan lagi itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi bagaimana mereka membangun infrastruktur pertanian, infrastruktur perikanan dan lain sebagainya. Yang terkait dengan yang Pak Haji katakan tadi, kegiatan yang pro rakyat. Iya kan? Artinya semua apa yang saya sampaikan tadi, keinginan yang oleh masyarakat tadi sudah bisa siap. Begitu saatnya pemekaran, sudah tidak ada masalah. Iya, betul. Iya. Jadi saya pikir saya setuju dengan Bang Irwan itu. Artinya memang kita harus menyiapkan infrastruktur itu. Betul. Nah, Pak Haji, tadi kita sudah bicara pertanian itu. Ini yang selalu menjadi fokus perhatian kita juga sebenarnya di kabupaten ini. Apalagi kita mengharapkan bahwa dengan adanya ibu kota Nusantara itu, kita adalah bagian dari penyangga. Khususnya bagaimana pemerintah daerah fokus bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi bagaimana meningkatkan pertanian sebagai salah satu daerah penyangga pangan yang ada di KN itu ke depan. Nah, ini sebenarnya yang perlu juga Pak Haji sampaikan ke masyarakat kita di Dapil 5 itu. Harus mereka siap. Karena kalau tidak siap, kita akan digilas oleh sayur dari Sulawesi dan Surabaya, Pak Haji. Dan itu sekarang masih terjadi. Nah, itu terjadi. Karena kita tidak siap, kita terlena oleh kelapa sawit. Iya kan? Betul. Itulah saya katakan tadi, bahwa jangan sampai pemerintah terus memberikan izin yang pada intinya akhirnya nanti akan terjadi penyesalan pada saat-saat yang memang masyarakat harus bisa membuka pertanian dan sebagainya, tapi itu sudah tidak ada lahan. Nah, contoh termasuk saya katakan lagi tadi di daerah Binagraha itu. Di Merukangan itu. Merukangan. Masih luas adanya areal pertanian. Tapi itu jadi yang tersisa itu adalah KBK. Kawasan budidaya kehutanan. Artinya sudah tidak memungkinkan karena sudah dikuasai oleh negara kan. Nah, jadi kemana mereka harus sana? Padahal saya melihat desa Merukangan itu semakin pesat penduduknya. Kalau untuk di Kecamatan Sandaran, saya melihat DPT-nya terbesar adalah Merukangan itu. Artinya tumbuh pesat. Sementara lahan-lahannya ya sudah habis karena bisa katakan berapa perusahaan sawit yang berada di sana, dan itu bukan ribuan hektar, puluhan ribu hektar. Jadi ya entahlah, kita harus, yang kita pikirkan adalah anak cucu kita. Kalau kita berpikirkan tentang kita sekarang ya sudah cukup, karena kita masing-masing punya kebun, tetapi anak cucu kita ke depannya tentu saja sudah tidak seperti itu. Jangan kita beranggapan bahwa semuanya akan jadi pegawai, semuanya akan jadi karyawan. Tidak. Tentu ada saja anak-anak kita yang memang punya potensi untuk melanjutkan orang tua, dan itu harus. Kenapa? Untuk mempertahankan pangan kita itu dari mereka. Jadi petani itu adalah penyangga ekonomi pangan kita kan. Dan dia adalah pejuang kehidupan sebenarnya, petani itu. Makanya sebenarnya kalau saya misalnya Bupati, saya berikan insentif itu pada petani-petani yang betul-betul mau bertani. Itu ada alumni stiper kita tuh yang kali orang itu luar biasa itu. Dia memberikan contoh masyarakatnya bagaimana bertani dengan baik. Itu seharusnya didorong. Anak-anak muda, petani-petani milenial itu didorong itu. Itu yang harus diberi penghargaan. Kan? Caranya memberi penghargaan kepada mereka itu ya dilengkapi lah alat-alat pertaniannya. Kan begitu Pak Haji? Kan? Nah, sehingga harus ada. Itu kan sangat mudah sebenarnya, apalagi uang banyak nih, gampang. Kan? Daripada kita datangkan artis dan sebagainya yang hanya sesaat aja itu kan. Sekali-sekali artis tidak apa-apa sih. Kalau setiap minggu pusing juga kita kan. Nah, Pak Haji. Pak. Tadi kan kita bicara di daerah Kobun tuh. Kalau di Karangan potensi apa yang Pak Haji lihat? Saya rasa di sana juga sama.
luas wilayah Karangan itu luar biasa juga untuk potensi perkebunan dan pertanian itu. Cuma memang tinggal dipoles, tinggal mengucurkan dana. Nah, tapi yang di sana saya melihat memang semua sawit, Pak. Di Karangan itu. Di Karangan itu. Saya dari iya. ujung, mulai dari desa Pengadan sampai ke sana tuh hanya ada perkebunan kayu Pendasalah di sana. Saya mungkin kayu kertas kali ya. Di situ saya melihat di situ. Sisanya itu semua adalah Sawit. Iya, sawit. Jadi saya khawatir juga. Itu yang saya katakan tadi, Om BP, kalau itu terus perizinan terus dikembangkan tanpa menganalisis untuk masa depan masyarakat sekitar, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita di kemudian hari. Kalau persoalan perizinan kebun sawit itu saya kira sudah tidak ada, Pak Haji ya. Mungkin mereka yang dapat konsesi lahan kemarin itu yang dibangun-bangun. Nah, yang menjadi persoalan itu dan ini terjadi di lapangan, saya lihat ada sawah masyarakat karena tidak diurus, kelangkaan pupuk, tidak ada pengairan, mereka tanam sawit. Nah, itu yang bahaya. Itu salah satu, itu memang juga salah satu masalahnya itu sudah sekarang sebenarnya. Jadi mereka merasa tidak sejahtera dengan pertanian mereka. Kenapa? Karena tidak hadirnya pemerintah untuk berikan pertanian secara modern. Kan kita tahu kan daerah-daerah tertentu itu kayak di Sulawesi sudah 3 kali dalam 1 tahun. Paling sedikit 2 kali. Mereka kan cuma sekali. Bagaimana mau hidup dari situ? Betul. Nah, jadi mungkin di situ perlu digerakkannya infrastruktur pertanian tersebut. Jadi masyarakat memang kalau masyarakat diminta untuk melakukan itu, saya pikir sumber daya manusia mereka sampai di mana? Nah, dari situlah keterlibatan pemerintah untuk membuatkan percetakan sawit tersebut dengan dibarengi oleh infrastruktur kayak irigasi, bendungan dan sebagainya. Saya yakin kalau itu terjadi kayak di Cipta Geraha, itu saya pikir itu kan mereka di sana 2 kali. 2 kali panen. Tetapi kan itu sebenarnya kalau mau dilihat dari segi masih kurang, masih bisa 3 kali. Kalau daerah Jawa, Sulawesi kan bisa 3 kali. Kalau kita betul-betul mau berbicara tentang pertanian, saya rasa pemerintah dari dalam hal ini Dinas Pertanian saya rasa punya bahan untuk itu. Betul. Cuma memang mungkin untuk menggerakkan itu perlu waktu, perlu dana. Saya pikir sekarang saatnya. 2 tahun terakhir dana kita sudah memang lumayan, berarti tidak ada lagi alasan untuk tidak ada berpikir arah ke sana. Sebenarnya kalau kita bicara waktu itu sebenarnya bukan alasan, Pak Haji. Karena daerah ini terbangun itu dari awal itu ya kan visi misinya kan sudah jelas tuh. Gerakan daerah pengembangan agribisnis yang dibawa oleh Pak Wamparo. Sebenarnya program-program ini turunannya itu yang harus dikembangkan terus oleh pemerintah selanjutnya. Iya kan? Kan jangan dipotong-potong. Iya kan? Seharusnya ketika Green strategi pembangunan Kutai Timur waktu Pak Awang itu dilanjutkan sampai sekarang, Pak. Luar biasa daerah ini sebenarnya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, Pak Haji, apa yang Pak Haji ingin sampaikan ke masyarakat kita di Dapil 5 terkait dengan perjuangan-perjuangan Pak Haji nanti ketika terpilih menjadi anggota DPRD terkait dengan apa yang Pak Haji lihat di lapangan hari. Makasih Om BP. Jadi mungkin sebagai kesimpulan saya bahwa hadirnya anggota DPR itu adalah sebagai pelengkap dalam pemerintahan, karena tidak mungkin eksekutif bisa berjalan maksimal kalau legislatifnya tidak memberikan sesuatu yang berarti pula. Dalam hal ini kehadiran anggota DPR di sana bisa menyumbangkan pemikiran mereka untuk bisa keberlanjutan tentang termasuk tadi pertanian, perikanan, kemudian perkebunan dan hal-hal yang memang bisa terwujudnya visi misi Kabupaten Kutai Timur. Saya berharap sebagai salah satu putra Sang Saka Kaukar ingin melihat bagaimana Sang Saka Kaukar itu maju pesat dengan pembiayaan yang tersedia. Tidak ada alasan bagi kita, pemerintah khususnya, untuk menunda-nunda. Kalau kemarin pembangunan sumber daya manusia, sekarang saatnya kita beralih isu ke lain-lain yang kira-kira bisa mengangkat masyarakat. Sebagai kesimpulan saya, jika amanah ada pada saya, ya kenapa?
saya sering mengatakan di berbagai tempat bahwa dampak dari semua apa yang kita lakukan itu bisa adanya kerusakan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia tidak berpikir seperti halnya tadi perikanan, kemudian pengendalian lingkungan dan sebagainya, itu kan di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Nazaral fasadu bil barri wal bahri maksabat aidin nas. Bahwa terjadinya kerusakan di muka bumi ini di daerah-daerah kita itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi. Sekarang mari kita bersama-sama DPR, eksekutif, kita bersama-sama mewujudkan visi misi kita untuk Kutai Timur sejahtera merata. Mungkin demikian Om WP. Oke, baik Pak Haji, luar biasa. Semakin jelas dan nyata apa yang akan diperjuangkan oleh Haji Tama ketika beliau terpilih menjadi anggota DPRD. Mudah-mudahan apa yang dipikirkan beliau ketika benar-benar dipilih oleh rakyat tidak melenceng dari niat awal beliau. Insyaallah. Karena bagaimanapun juga kita selalu diberi pelajaran oleh sejarah terkait dengan pemilihan maupun pemilihan lurah, pemilihan bupati, anggota DPRD. Kita disuguhi dengan berbagai janji. Akan tetapi tidak semua janji bisa terwujud. Yang ingin disampaikan Haji Tama di hadapan masyarakat Sangsaka, beliau menghimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur ini agar benar-benar fokus membangun daerah-daerah terpencil, katakanlah seperti di wilayah Sangsaka yang selama ini belum terlalu terjamah, misalnya di Sandaran, kemudian di Karangan, sebagian besar di Kobun. Walaupun Kobun kita tahu bahwa di sana perkembangan kelapa sawitnya luar biasa. Kemudian di Kalaurang. Di Kalaurang ada daerah yang sumber daya perikanannya luar biasa. Di daerah Bual-Bual, kemudian dibawa daripada Bual-Bual itu apalagi itu yang banyak bagangnya itu Pak Haji. Selangkau, ya kan. Kemudian di daerah pesisir Susu, potensi udang yang luar biasa. Akan tetapi potensi udang ini sudah habis diakibatkan oleh, masih tanda petik, apakah itu pencemaran lingkungan atau bagaimana. Karena bagaimanapun juga yang namanya perkebunan kelapa sawit itu akan mengganggu ekosistem laut. Itu Anda boleh teliti. Terbukti udang sudah mulai hilang di perairan Sandaran sampai perairan Sangkulira. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Haji Tama malam ini bisa menjadi rekam jejak beliau ketika terpilih dan akan mewujudkan janji-janjinya itu kepada kita semua. Amin. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.